Phoenix Suns masih menjadi super team di NBA musim ini. Kevin Durant, Devin Booker, dan Bradley Beal. Mereka semua adalah bintang papan atas di NBA era modern ini, apalagi dalam hal scoring. Musim lalu saja, mereka bertiga memiliki akurasi field goal hingga 51%, lebih tinggi dibandingkan trio dinasti Warriors yang menjadi juara pada 2017. Tapi anehnya, bukannya keluar sebagai juara, Suns justru tereliminasi secara memalukan pada musim lalu. Bahkan mereka sekarang berada di posisi bawah klasemen wilayah barat. Padahal mereka adalah tim dengan skuad termahal sepanjang sejarah NBA. Malu banget. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi kepada Suns? Kenapa yang harusnya jadi tim terkuat di NBA ini justru gagal tampil sesuai ekspektasi? Dan siapa yang harusnya disalahkan? Tapi kamu bakal jauh lebih shock lagi setelah tahu keputusan terbaru Suns yang membuat mereka semakin hancur lagi. Phoenix Suns beserta para fansnya memang layak untuk merasa panik pada musim ini. Mereka memiliki banyak bintang dengan talenta yang sangat hebat. Tapi justru mereka sejauh ini kalah bersaing di wilayah barat yang lagi panas-panasnya ini. Sudah tahun baru pun Suns masih tertinggal jauh hingga tidak masuk di zona play-in. Padahal pada awal musim, rekor menang kalah mereka 8-1 dan sempat menang 7 kali beruntun. Dan gilanya, baru-baru ini mereka baru saja kalah dari Charlotte Hornets. Tim yang sudah kalah 27 dari 35 pertandingan dan tidak pernah menang sama sekali dalam sebulan terakhir. Padahal tidak ada pemain Suns yang mengalami cedera. Masalahnya adalah kenapa? Kenapa tim dengan Kevin Durant yang masih sangat produktif dengan rataan 27 poin per game musim ini, ditambah dengan Devin Booker yang lagi di masa prime-nya, belum lagi Bradley Beal, bisa jadi seanjlok ini? Apa performa mereka masih kurang? Ternyata alasannya bakal bikin kamu geleng-geleng kepala. Dan itu juga makin diperparah dengan kondisi dan strategi Suns saat ini. Di era 2020-an ini, awalnya semua terlihat menjanjikan bagi Phoenix Suns untuk menduduki tahta tertinggi di NBA. Bintang utama mereka, Devin Booker, akhirnya semakin berkembang menjadi seorang mega bintang. Ditambah dengan pemain-pemain pendukung yang sangat solid, Suns berhasil lolos hingga babak final NBA pada 2021 lalu. Musim berikutnya, mereka berhasil meraih 64 kemenangan dari 82 pertandingan. Rekor menang kalah tersebut menjadi yang terbaik sepanjang sejarah Suns. Namun di playoff 2022, mereka dikalahkan secara memalukan oleh Luka Doncic dan Dallas Mavericks. Bahkan dalam pertandingan ke-7, di mana ini merupakan pertandingan do or die bagi kedua tim, Suns justru tertinggal hingga 46 poin. Sampai-sampai mereka mengeluarkan surat pernyataan atas kekalahan tersebut. Saking memalukannya, Suns sepertinya sudah hilang kesabaran dan ingin langsung menjuara NBA. Pada pertengahan musim 2022-2023, Suns membuang pemain-pemain pendukung hebat mereka seperti Mikal Bridges, Cam Johnson, dan Jay Crowder serta 4 first round pick untuk mendapatkan sang legenda Kevin Durant. Tak hanya sampai di situ saja, mereka lagi-lagi menghabiskan aset mereka untuk merekrut Bradley Beal dari Washington Wizards. Dengan itu semua, sudah jelas bahwa Suns ingin menang sekarang, karena mereka sudah mengorbankan semua masa depan mereka untuk mendapatkan para mega bintang ini. Jika akhirnya berhasil menjadi juara, maka apa yang dilakukan Suns ini sudah tidak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi. Tapi masalahnya, apa jadinya jika mereka gagal? Karena sejauh ini, apa yang diberikan Suns lebih banyak mengarah kepada kegagalan dibandingkan kesuksesan. Secara statistik, musim lalu Suns beserta trio mega bintangnya ini memang menjalani musim yang cukup solid. Mereka menduduki peringkat 6 di klasemen wilayah barat dengan rekor 49-33. Tapi ketika di playoff, ternyata mereka tidak bisa berkata banyak. Sebab mereka langsung disapu bersih oleh Anthony Edwards dan Minnesota Timberwolves dengan cara yang sangat memalukan. I love the competition. Edwards again. Cash! 5 to shoot. Edwards turns and hits. Booker the drive. Denied. Edwards. Oh, Edwards! A signature. The Timberwolves complete the. Dan pada musim ini, Suns masih menggunakan susunan roster yang kurang lebih sama, dengan harapan mereka dapat bangkit untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan musim lalu. Dan yang paling bikin shock, bukannya berusaha berbenah, tapi Suns malah bermain jauh lebih buruk lagi pada musim ini. Pada 10 Januari 2025, dengan rekor menang kalah 17-19, Suns masih berada di peringkat 12 dari 15 tim di wilayah barat. Bayangin aja, tim yang punya Durant, Booker, dan Beal bisa secupu itu. Sudah pertengahan musim, tapi Suns masih saja kesusahan untuk mencari kemenangan.
Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi dalam sekejap? Pada dasarnya, permasalahan utama mereka adalah mengenai susunan roster yang tidak jelas. Pihak manajemen Suns bisa dibilang salah dalam menyusun roster ini. Mereka sebenarnya tidak perlu tergesa-gesa untuk mendapatkan Beal. Tapi dengan trade ini, Suns terlihat telah putus asa dan ingin cepat-cepat menjadi juara tanpa memikirkan keadaan tim baik saat ini maupun di masa depan. Sebelum berpindah ke Suns, performa Beal sebenarnya sedang menurun saat bersama Wizards. Pada 2021, Beal mampu mencatatkan rataan hingga 31,3 poin per game. Namun pada 2 musim berikutnya, capaian itu turun cukup drastis hingga 23,2 poin per game saja. Beal pun merupakan pemain yang sangat dominan di lapangan dan harus sering memegang bola. Masalahnya, Booker dan KD juga merupakan pemain yang persis seperti itu. Ditambah dengan tidak adanya playmaker yang murni, sangat sulit bagi susunan roster Suns ini untuk menyatu sebagai sebuah tim yang solid. Itu juga semakin dibuktikan dengan performa Beal yang jauh lebih menurun lagi bersama Suns. Dengan rataan 18 poin per game saja pada musim ini per 10 Januari 2025. Begitu pula dengan Devin Booker. Ia sempat berada di peringkat 4 sebagai finalis MVP NBA pada 2022 lalu. Tapi, musim ini performanya tampak menurun. Ia memiliki rataan 24,4 poin per game dengan akurasi field goal 42,9% dan 3 point 32,5%. Semuanya menurun dari musim lalu yang bisa sampai 27,1 poin per game dengan akurasi field goal 49,2% dan 3 points 36,4%. Tak hanya itu, Suns harus membayar sekitar $400 juta atau hampir 4,5 triliun rupiah ditambah dengan segala pajaknya demi menjadikan mereka sebagai tim pertama sepanjang sejarah NBA yang mampu mencapai angka tersebut. Tim ini sudah sangat kacau jauh sebelum musim reguler dimulai. Tapi masalahnya, gimana cara mereka mengatasi itu semua? Ya, sepertinya mereka masih belum menemukan solusinya. Bintang-bintang mahal dan beberapa pemain mereka sejauh ini masih bermain tidak sesuai ekspektasi. Ini pun mendatangkan rasa frustasi yang sangat kuat. Sampai-sampai mereka melakukan ini di lapangan. Ya, dengan Suns yang tertinggal 16 poin dan mengingat bahwa sejauh ini mereka gagal memberikan hasil yang memuaskan pada musim ini, bukan sebuah kejutan jika mereka merasa kesal hingga bertengkar seperti ini. Tapi jika menurut kamu ini sudah menjadi momen terparah untuk membuktikan kegagalan Suns, maka kamu salah total. Kamu bakal lebih shock karena masih ada yang lebih gila dari itu. Pada 6 Januari lalu, sebelum berhadapan dengan Philadelphia Sixers, pelatih Suns Mike Budenholzer membuat keputusan gila untuk mengeluarkan Beal dan Jusuf Nurkic dari starting lineup. Ya, menaruh pemain yang dibayar hingga total 800 miliar rupiah tiap musimnya ke bangku cadangan memang sudah cukup mencengangkan. Tapi mengganti posisinya di starting lineup dengan pemain rookie, gila banget. Posisi Nurkic yang juga digantikan oleh Mason Plumlee juga nggak kalah mengherankan. Mengingat dulu, Nurkic pernah di-trade untuk Mason Plumlee sebagai center cadangan Nuggets, dan kemudian Nurkic langsung menjadi center utama Portland Trail Blazers. Tapi sekarang malah dia yang jadi cadangan Plumlee, pemain yang seharusnya menjadi pelapisnya di squad Suns ini. Untungnya Suns menang dalam pertandingan melawan Sixers itu. Tapi dalam pertandingan berikutnya melawan Hornets yang jauh lebih cupu, mereka malah kalah hingga 11 poin. Semua situasi itu sudah mampu menggambarkan seberapa hancur dan kacaunya Suns musim ini. Defense Suns juga berada di peringkat 22 dari 30 tim. Jika Suns ingin bersinar dengan defense yang buruk, seharusnya mereka memiliki offense yang super duper menyeramkan. Tapi per 10 Januari, offense mereka hanya berada di peringkat 10 saja. Jadi tidak ada yang spesial dari super tim Suns ini. Parahnya lagi, mereka tidak memiliki kendali atas draft pick mereka hingga 2031. Sehingga jika squad Suns sekarang ini gagal, masa depan mereka akan sangat kelam karena mereka tidak bisa melakukan rebuild dengan baik. Men-trade Beal yang performanya sedang jelek ini pun tidak akan mudah. Itu karena dalam kontraknya ia memiliki no trade clause, yang artinya ia bisa menolak destinasi tim yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kontraknya yang sangat mahal juga membuat tim-tim NBA tidak sepenuhnya tertarik untuk mendapatkannya jika mereka tidak benar-benar terpaksa. Satu-satunya cara untuk memperbaiki kehancuran Suns ini hanyalah sesimpel harus bermain semaksimal mungkin saja. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu karena konstruksi roster yang sangat aneh ini. Tapi gimana menurut kalian? Apa yang harus dilakuin Suns supaya mereka bisa jadi hebat lagi? Coba komen dong. Itulah episode kali ini. Custom jersey cuma 100.000 per setel, kapan lagi? Sebelum habis tanggal 31 Januari, gas check out sekarang di Easy Sportswear. Jangan lupa subscribe juga agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.